bersihkan dulu. Baik, anak-anak, sebelum kita masuk ke kegiatan kita hari ini, saya melakukan presensi dulu. Andreas Kemadu, Alvinus Erjahadus, adik Pak. Aulinaka Daiman. Oke, saya persilakan untuk anak-anak berdiri. Kita makan semangat dulu. Ada yel-yel wajib kita yang sudah siapkan selama ini. Masih ingat? Oke, saya pandu dari sini. Kita bisa bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Kita bisa Kita bisa bahasa Indonesia. Masih semangat? Masih. Terima kasih. Silakan dulu. Materi yang akan kita pelajari di pertemuan sebelumnya, di situ kita membahas mengenai mengidentifikasi dan menelaah struktur dari teks pidato persuasif. Bagaimana dengan materi ini? Masih ingat atau ada yang lupa-lupa ingat? Masih. Yang pertama, berbicara tentang struktur. Apa-apa saja yang termasuk struktur dalam teks pidato persuasif? Yang mau jawab angkat tangan. Pendahuluan, isi, dan penutup. Itu yang mencakup struktur dari teks pidato persuasif. Berbicara tentang pidato persuasif itu seperti apa pidato persuasif? Kemarin, yang masih ingat itu katakan? Mengungkapkan pendapat secara jelas dan logis di depan umum. Mengungkapkan pendapat secara jelas dan logis. Ada lagi yang mau mengutarakan pendapat. Pidato itu apa pidato? Sebab Seseorang yang mengungkapkan pendapatnya di depan umum secara jelas. seseorang yang mengungkapkan pendapatnya di depan umum secara jelas. Ada lagi berbicara tentang pidato, mengungkapkan sebuah gagasan atau pendapat di depan umum. Pidato persuasif berarti dia sifatnya mengajak, membujuk. Bagaimana kita bisa membujuk orang lain untuk mengikuti apa yang disampaikan. Seperti di pertemuan kali lalu itu kita berbicara atau membahas pidato tentang kebersihan lingkungan sekolah, di mana di situ di dalam teks pidato mengajak teman-teman kita untuk menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Tujuan dari pembelajaran kita hari ini, anak, yang pertama itu di sini kita dituntut untuk mengidentifikasi ciri atau menentukan ciri kebahasaan di dalam teks pidato persuasif. Dan yang kedua, tujuan yang kita capai hari ini sebentar, kita dituntut untuk menelaah struktur, menelaah ciri-ciri, menelaah ciri dari kebahasaan teks pidato persuasif. Nah, dari tujuan itu, manfaat yang ingin kita capai nanti, manfaat dari kita mengidentifikasi ciri, manfaat dari kita menelaah ciri kebahasaan. Nanti saat kita melakukan kegiatan menulis suatu teks pidato, tidak menjadi suatu kesulitan, karena kita sudah tahu apa baik dari situ, dari ciri kebahasaan. Misalnya, besok setelah pelajaran ini, kalian memiliki niat untuk mengatasi sampah yang berserakan di lingkungan sekolah kita sekitar itu. Setelah kita mempelajari ini nanti, itu menjadi modal kita, menjadi bekal kita. Oh, saya akan membawakan pidato saat hari Nas. Setiap tanggal 2 Mei itu saya akan membawakan pidato tentang kebersihan lingkungan. Kita sudah bisa menulisnya, menulis dengan melihat apa itu tadi, strukturnya kita tahu, ciri kebahasanya juga kita sudah paham. Itu yang menjadi manfaat yang mendasar setelah kita pembelajaran mengenai ciri ini. Itu yang menjadi manfaat. Baik anak-anak, sebelum saya membagikan Anda dalam bentuk kelompok, masih ingat kelompok di pertemuan kemarin? Masih? Coba sekarang silakan kembali ke kelompok masing-masing. Kelompok 1 di sini, 2, 3, dan 4.
Sebelum kalian melakukan kegiatan diskusi dengan teman-teman kelompok kalian, saya akan membagikan kalian LKPD. Kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 3. Saya kasih waktu 20 menit untuk sesi diskusi. Setelah itu baru kita presentasi. Sudah selesai. Selanjutnya kita akan presentasikan hasil diskusi dari kalian. Selamat pagi teman-teman. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 1 akan memaparkan hasil kerja kelompok yang sudah kami kerjakan. Untuk tidak memperpanjangkan waktu, saya akan persilakan kepada saudara Esta untuk membaca. Bahasaan 1 kalimat aktif terdapat pada paragraf 3 kalimat kedua. 2 kata sapaan terdapat pada paragraf 1 kalimat pertama. 3 kalimat persuasif terdapat pada paragraf kedua kalimat kedua. 4 kosakata emotif terdapat pada paragraf 4 kalimat pertama. 5 kata benda abstrak terdapat pada paragraf kedua kalimat pertama. Ciri kebahasaan teks pidato persuasif 1 kalimat aktif. Bukti teks disediakannya tong sampah pasti selalu beralasan, yaitu agar kita selalu membuang sampah pada tempatnya sehingga sekolah kita tidak seperti lapangan sepak bola yang habis digunakan sebagai konser. Ada banyak sampah yang tak sedap pada mata. Baik, itu saja hasil kerja kelompok dari kelompok kami. Kami akan membuatkan beberapa sesi pertanyaan kepada teman-teman. Kami persilakan kepada saudara Kesek untuk bertanya. Coba kalian berikan salah satu contoh kalimat aktif dalam teks pidato yang Anda bacakan. Contoh kalimat aktif ialah kita harus menjaga kebersihan lingkungan agar tercipta kehidupan yang layak dan sejahtera. Coba kalian jelaskan penggunaan kalimat persuasif dalam sebuah pidato. Penggunaan kalimat persuasif dalam sebuah pidato berupa mengajak atau membujuk pendengar untuk melakukan sesuatu. Membuang sampah pada tempatnya sehingga sekolah kita tidak seperti lapangan sepak bola yang habis digunakan sebagai konser. Ada banyak sampah yang tak sedap dipandang mata.
baik anak, coba perhatikan sini. Berbicara tentang yang pertama dulu. Saya berbicara tentang kalimat aktif. Di mana kalimat aktif memiliki antonimnya. Ada kalimat pasif. Ada kalimat aktif, ada kalimat pasif. Saya ambil contoh yang sederhana. Saya menggoreng telur. Itu bentuk kalimat aktif. Dari kalimat aktif tersebut diubah menjadi bentuk pasif. Telur digoreng saya digoreng telur. Itu yang pertama. Yang kedua, berbicara tentang kata sapaan. Kata sapaan di dalam teks pidato itu sering atau muncul itu di bagian awal atau di tahap bagian struktur bagian pendahuluan. Memberikan sapaan kepada siapa audiens atau siapa yang mendengarkan kita. Misalnya, kalau di situ yang mendengarkan ada kepala sekolah, ada guru-guru, dan ada peserta didik yang lain, teman-teman yang lain. Tentu yang paling pertama yang harus kalian sapa itu melihat dari tingkatannya. Misalnya, dari kepala sekolah. Mulai dari tingkatan yang teratas, ini lingkungan SMP 16, kepala sekolah. Dari kepala sekolah, guru-guru, dan rekan seperjuangan kalian. Itu bagian kata siapa? Yang berikut, kalimat persuasif. Kalimat persuasif di dalam sebuah pidato itu menunjukkan sebuah kalimat yang sifatnya itu mengajak atau membujuk orang. Yang berikut berbicara tentang kosakata emotif. Kosakata emotif itu kosakata yang sifatnya menyentuh perasaan audiens pendengar. Biasanya itu disampaikan di penghujung pidato. Di penghujung pidato itu biasanya seorang orator atau saat kita membawakan pidato itu kita memberikan sebuah kalimat yang ingin menyentuh audiens. Misalnya tadi kita memberikan sebuah kalimat yang menyentuh para audiens, para pendengar dengan menggunakan kosakata emotif. Yang terakhir berbicara tentang kata benda abstrak. Nah, di sini kita berbicara tentang pengelompokan kata di sini. Atau kategori kata. Ada kata benda, ada kata sifat, dan ada kata kerja. Nah, yang harus kita telah di sini di dalam teks pidato itu kita mengambil di kosakata atau kata benda abstrak. Kata benda itu ada dua. Ada yang abstrak dan ada yang konkret. Yang abstrak itu yang tidak terlihat. Sedangkan yang konkret itu yang kelihatan. Seperti meja, kursi kita ini termasuk dalam kategori kata benda yang konkret. Tadi kelompokan kata kategori kata itu ada kata benda abstrak, ada kata benda konkret, ada kata sifat juga, ada kata kerja. Bagaimana? Bisa dipaham sampai di sini? Bisa dipaham sampai di sini? Bisa. Saya minta satu orang di antara kita untuk memimpin kita dalam doa. Silakan kembali ke rumah masing-masing. Sekian.